Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita kembali bisa menghadiri satu kajian yang berkenaan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertulis dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang merupakan hadis-hadis yang berkenaan dengan bab-bab ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah 1 bulan lebih kita bukan libur ya, karena ngaji itu nggak ada istilah libur. Kita istirahat sejenak karena menghadapi bulan Ramadan. Ibadah itu tidak ada yang libur. Jadi jangan sampai Jumat libur. Kenapa? Di kantor nggak ada salat Jumat ya. Ya di kantor, tapi tempat lain ada itu kan ya. Pengajian libur. Karena ibadah itu disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka, sembahlah Rabb kamu, beribadalah kepada Rabb kamu, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada kalian al-yakin, al-maut, kematian. Jadi kita beribadah sampai mati, nggak ada libur. Liburnya nanti kalau kita sudah istirahat. Kapan meninggal? Jamaah sekalian rahimakumullah, setelah istirahat 1 bulan penuh lebih karena menghadapi Ramadan dan kita bisa konsentrasi dengan ibadah di bulan Ramadan, maka kita masuk kepada bulan Syawal sekarang. Dan mudah-mudahan kita sudah melaksanakan 6 Syawal. 6 hari dari bulan Syawal. 10 dari puasa Syawal. 6 hari dari puasa Syawal. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengiringinya summa atba'ahu sitta syawalin min ayyam. Jadi sitta ayyamin min syawal. Kemudian dia melanjutkan lagi, dia iringi dengan 6 hari dari bulan Syawal. Karena kasaumid dahar. Orang tersebut seperti melakukan puasa setahun. Jadi 1 bulan
ditambah dengan apa? Bulan Ramadan ditambah dengan 6 hari dari bulan Syawal. Kalau dia lakukan itu seperti orang yang melakukan apa? Kasomid dahr, seperti orang yang melakukan puasa 1 tahun. Bagaimana hitungannya? Likulli hasanatin ashrun, bagi setiap satu kebaikan 10 pahala. Dan bulan Ramadan kalau kita menghitung dengan gampangnya ya, 1 bulan itu 300. Kenapa? Karena 30 dikali 10, 300. Ditambah 6 hari, 60. Berarti apa? 360. 360 ke apa? Pahala berarti 1 tahun. Dan 1 tahun itu apa? Bisa dihitung dengan apa? Hari 360 lebih. Itu apa? 1 tahun. Makanya disebutkan barang siapa yang melakukannya Pak, seperti dia melaksanakan puasa 1 tahun. Nah oleh karena itulah masih ada beberapa waktu lagi nih yang ingin melakukannya. Wallahu a'lam apakah bisa lengkap atau tidak itu. Mungkin tinggal 5 hari lagi, berapa hari lagi nih? Udah dihitung belum? Dihitung aja Pak. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian para ulama menjelaskan apa ciri-ciri orang yang ibadahnya diterima. Ini kita baru muqaddimah Pak. Ibadat orang olahraga itu lagi warming up, pemanasan dulu. Ya. Jadi ngaji juga pakai pemanasan dulu gitu, biar jangan kaget nih ombaknya langsung begini aja gitu ya. Jadi pelan-pelan dulu ya. Apa ciri-ciri orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah ciri-cirinya dia pakai baju baru? Apakah ciri-cirinya dia lebaran? Bukan. Kata para ulama, inna thawabal hasanati al-hasanatu ba'daha. Disebutkan oleh para ulama, inna thawabal hasanati. Sesungguhnya pahala melakukan kebaikan itu adalah al-hasanatu ba'daha. Dia akan melakukan kebaikan setelah itu. Artinya kita sudah melakukan banyak kebaikan di bulan Ramadan. Dengan kita bisa membaca Al-Quran dan berkali-kali hatam. Kita bisa bangun malam, qiyamul lail, kita bisa berpuasa di siang hari, kita juga bisa melakukan sholat berjamaah 5 waktu di masjid, dan juga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka kebaikan itu tidak berhenti setelah selesai bulan Ramadan. Maka dia akan melakukan lagi kebaikan pasca Ramadan. Kalau dia lanjutkan pasca Ramadan dengan kebaikan yang dia lakukan di bulan Ramadan, maka ini merupakan kata para ulama ciri-ciri orang yang ibadahnya di bulan Ramadan diterima. Kenapa? Karena disebutkan inna thawabal hasanati al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya pahala orang yang melakukan kebaikan itu bisa dilihat dari dia akan melakukan kebaikan setelahnya. Sebab ada orang yang ketika di bulan Ramadan dia bisa melaksanakan witir. Bisa gak? Kenapa? Karena habis sholat apa? Terakhir kan witir. Setelah selesai Ramadan witirnya hilang. Padahal sholat witir itu sangat penting. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana apa? Pentingnya, fadilahnya sholat apa? Witir. Ada orang yang di bulan Ramadan bisa berkali-kali hatam membaca Al-Quran. Selesai Ramadan, baca Al-Quran itu hilang. Baca-baca lagi nanti kalau udah masuk bulan Ramadan. Ada orang yang di bulan Ramadan gak pernah bangun malam. Tapi selesai Ramadan apa? Setelah apa? Di bulan Ramadan dia melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan. Malam bisa apa? Dia sahur, dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan, dia bisa apa? Makan di bulan sahur, apa? Makan sahur untuk melaksanakan apa? Puasa Ramadan. Selesai Ramadan gak bisa bangun malam. Jadi ini apa? Berarti dia apa? Ibadahnya itu hanya dilakukan di bulan Ramadan. Seakan-akan bulan Ramadan saja kita diperintahkan untuk beribadah. Di luar Ramadan enggak. Dia hanya mengenal Rabbnya, kata para ulama. Dia hanya mengenal Rabbnya di bulan Ramadan. Tapi di luar Ramadan tidak mengenal Rabbnya. Padahal Allah SWT menyebutkan wa'bud. Tadi saya katakan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu. Beribadalah kepada Rabbmu. Sampai datang apa? Suatu kematian. Al-yakin itu mati. Artinya kalau kita sudah mati, udah lagi gak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka mau beribadah. Jamaah rahimakumullah. Ini kalau kita lihat ayat Al-Qur'an di dalam hadis, di dalam ayat Al-Qur'an. Mohon maaf. Bismillah. Dengan kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebetulnya ayat ini bisa saja Allah SWT menyebutkan khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia untuk agar mereka beribadah. Tapi tentunya berbeda dengan kalimat wa ma, dengan ada ma nafi. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Ketika disebutkan nafi, maka kecuali, di situ ada exceptionnya, kecuali agar mereka mau beribadah. Dalam bahasa Indonesia begini, di kelas ada Ahmad, berarti di kelas ada Ahmad umpamanya. Di kelas ada Ahmad. Nah, di kelas itu bukan hanya Ahmad saja yang ada, tapi apa? Yang lainnya juga ada, umpamanya Muhammad, ada Umar, ada Utsman. Artinya apa? Menunjuki bukan hanya Muhammad saja, tapi yang lainnya juga ada. Berbeda dengan tidaklah di kelas itu kecuali ada Muhammad. Berarti hanya Muhammad saja yang ada di kelas. Bisa ini untuk mengkomparatifkan antara kalimat dengan ma nafi kemudian diexceptionkan, dikecualikan. Ya. Untuk apa? Untuk mengkomparatifkan. Tidaklah di kelas kecuali hanya Muhammad. Berarti di kelas itu hanya Muhammad saja. Ini contoh ya. Artinya begini. Aku ciptakan jin dan manusia agar mereka mau beribadah. Berbeda dengan kalimat, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Kenapa? Kalau kita melihat kalimat, aku ciptakan jin dan manusia agar mereka mau beribadah. Berarti ada orang yang bukan hanya beribadah saja, yang lainnya juga apa? Dia lakukan. Karena tidak ada nafinya. Maka Allah SWT menunjukkan tidaklah aku ciptakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mau beribadah. Artinya manusia yang hidup di dunia ini tugasnya hanya ibadah saja. Enggak yang lain gitu. Jadi tugasnya manusia itu apa? Hanya untuk beribadah saja. Beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih ibadah? Ibadah itu bukan hanya sekedar sholat. Ibadah itu bukan hanya sekedar puasa di bulan Ramadan. Atau ibadah itu bukan hanya sekedar haji ketika masuk musim haji. Tapi segala aspek kehidupan manusia itu bisa bernilai ibadah. Kenapa? Mengambil dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apapun yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Tidur kita, makan kita, istirahat kita, bergaulnya kita dengan manusia, itu bisa bernilai ibadah. Kalau kita niatkan menjadi sebuah ibadah. Kenapa? Karena Allah SWT menyebutkan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Karena banyak orang yang menganggap bahwa ibadah itu hanya sebatas baca Al-Quran. Ibadah itu hanya sebatas sholat. Ibadah itu hanya sebatas zikir. Padahal ketika orang itu makan dan dia niatkan ibadah, maka makannya itu menjadi sebuah ibadah. Walaupun awalnya makan itu kan hukumnya mubah, jaiz. Dia minum juga begitu. Ketika kita buka puasa pakai apaan? Makan apa enggak? Makan minum enggak? Nah, makan dan minumnya kita ketika buka puasa itu jadi ibadah. Makan dan minumnya kita ketika kita berbuka itu jadi apa? Ibadah. Bukan hanya sekedar buka puasa udah selesai. Berarti kita ibadahnya puasa, bukan. Makannya juga jadi ibadah. Makanya kita kan diatur cara makannya gitu. Ketika kita sahur ngapain? Sahur, ketika kita sahur di bulan Ramadan, makan dan minum kan? Tasahharu kata Rasulullah. Fa inna fis sahuri barakah.
Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di sahur tersebut ada keberkahan. Kita diperintahkan untuk sahur. Maksudnya sahur apa ngapain? Makan sahur. Berarti kan makan kita ibadah kan? Kenapa? Karena di dalam apa? Makan sahur itu ada keberkahan. Artinya kalau kita bersahur, maka makanan itu makanan yang kita makan berkah. Maksudnya apa kata para ulama? Kita akan memiliki kekuatan di dalam puasa kita. Orang yang sahur dengan tidak sahur berbeda ketika dia berpuasa. Orang yang sahur itu lebih kuat. Bayangkan, jadi Islam mengajarkan kita bagaimana kita mempersiapkan ibadah puasa dengan kita makan sahur. Minum. Sehingga kata para ulama, minimal kalau dia nggak keburu, minimal dia meneguk air minum beberapa teguk. Jadilah dia sahurnya itu ibadah, makan sahurnya ibadah. Jadi makan minum juga sahur, ibadah. Tidur juga ibadah. Tidur itu ibadah. Jadi bukan hanya sekedar sholat, baca Quran dan lain sebagainya, tapi segala aspek kehidupan manusia jadi ibadah. Kenapa? Mengambil ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah tugas kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kecuali agar kita mau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah itu bukan hanya sekedar ibadah, tapi di sana ada aturannya. Karena kalau orang hanya sekedar ibadah, maka dia akan melakukan ibadah sesuai dengan kehendaknya dan keinginannya. Dia akan atur sendiri. Sementara yang kita ibadahi itu adalah zat yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala atur bagaimana cara orang beribadah. Diturunkannya lah Al-Qur'an sebagai pedoman untuk cara beribadah. Diturunkannya lah para rasul untuk mencontohkan bagaimana cara ibadah. Nah, untuk bisa beribadah dengan benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus belajar tentang ad-dinul islami, ajaran-ajaran Islam. Kalau sekarang ini kita wajib belajar untuk bab yang berkenaan dengan ibadah sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia, kata para ulama, selain nabi dan rasul, karena nabi dan rasul itu mendapatkan wahyu. Jadi nabi dan rasul itu mendapatkan wahyu. Selain nabi dan rasul, maka manusia itu memiliki 3 tingkatan. Dulu sering saya jelaskan. Tingkatan pertama itu adalah mujtahid. Tingkatan pertama mujtahid. Tingkatan yang kedua adalah muttabi'. Dan tingkatan yang ketiga adalah muqallid. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan mujtahid, ulama-ulama mujtahid. Mereka yang mampu untuk mengambil istinbat hukum dari Al-Quran dan hadis dengan memiliki syarat-syarat tertentu yang mereka yang disebut dengan ulama-ulama mujtahidun. Perilakunya disebut ijtihad, berijtihad. Ulamanya disebut mujtahid. Jadi mereka yang badlul juhdi, mengerahkan seluruh tenaganya tentunya dengan ilmu untuk listimbatil ahkami syari'iyah, untuk mengambil istimbat hukum-hukum syar'i minal kitabi was sunnah, dari Alkitab, Al-Quran dan hadis. Jadi ketika dia beristihad, para ulama ini, maka tidaklah dia terlepas dari Al-Quran dan hadis. Bagaimana Al-Quran menjelaskannya, bagaimana hadis menjelaskannya. Itu para ulama mujtahid. Dengan ilmu-ilmu yang ada. Sehingga orang-orang mujtahidin, ulama-ulama mujtahidin, itu memiliki syarat-syarat tertentu. Satu, dia harus hafal Al-Quran dengan pemahamannya. Baik ilmu-ilmu Al-Quran, dari sisi sababun nuzulnya, dari bahasa Al-Qur'annya, dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an, memahami isi Al-Qur'an dan dihafal. Qiraahnya juga begitu. Qiraahnya begitu dengan beberapa riwayat qiraah bacaan kita yang Indonesia itu riwayat hafaz kebanyakan.
kemudian setelah dia memahami tentang ilmu Al-Quran dan paham tentang Al-Quran, tidak cukup di situ, maka dia harus memahami ilmu hadis, dirayatan wa riwayatan. Dari sisi ilmu hadis, sababul wurudnya gimana, kedudukan hadisnya itu gimana, apakah dhaif, hasan, ahad, sahih dan sebagainya, itu dilihat. Dia memiliki pemahaman hadis dengan isinya, sanad-sanadnya dari Rasulullah sampai gak nih hadis. Apakah ini hadis ahad atau hadis mutawatir? Ketika hadis ahad, apakah dia hadisnya sahih? Apakah hasan atau dhaif? Itu paham. Nggak cukup sampai di situ, dia juga harus memahami bahasa Arab. Dia harus memahami bahasa Arab. Tidaklah dia bisa memahami Al-Quran dan hadis kecuali dia harus memahami bahasa Arab. Makanya dulu saya ingat waktu saya masih kecil, lo nggak bisa jadi ustadz lo di kampung sini gitu, kecuali lo harus bisa nahwu sorob bahasa Arab gitu. Kalau sekarang kan nggak ada isyarat seperti itu ya, jadi ustadz itu nggak harus bisa bahasa Arab, yang penting dia bisa ngomong kan gitu. Ketika disodorin bahasa Arab, ya itu bahasa Arab kan, kalau saya yang penting bisa ngomong kan gitu. Padahal penting. Jadi tidaklah dia bisa memahami tentang Al-Quran dan hadis kecuali dengan bahasa Arab. Dengan ilmu ma'aninya, ilmu badinya, ilmu bayannya, dia harus paham bagaimana ketinggian bahasa Al-Quran. Tapi kan Ustadz sekarang ini kan udah banyak terjemahan. Ingat, terjemahan sesuai dengan siapa yang menerjemahkan. Kadang-kadang penterjemah itu memperlihatkan melakukan terjemahannya itu sesuai dengan pemahaman dia gitu. Kalau dia seorang kelompok, umpamanya kelompok sesat, dia akan memperlihatkan bagaimana pemahaman dia di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu nggak cukup dengan hanya sebatas terjemahan, tapi di sana juga dia harus memahami terjemahan tafsir Al-Quran. Tafsir, ingat. Jadi antara terjemah dengan tafsir, saya sering katakan berbeda. Kalau terjemah itu kan mentranslate dari satu bahasa ke bahasa. Al-Quran bahasa Arab, ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Perancis, ke dalam bahasa Inggris. Dan itu sudah ada, dan percetakan yang di Madinah misalnya, kita pernah ke sana itu. Tapi juga dibutuhkan tafsir, menjelaskan bagaimana isi Al-Quran tersebut. Yang disebut dengan asyarah wal bayan, syarah dan penjelasannya dari sisi sababun nuzulnya, dari sisi bahasanya, bagaimana kisah-kisah Al-Quran dan sebagainya. Jadi bukan hanya sekedar tapi kan sekarang juga nggak perlu duduk di pengajian, yang penting kan kita duduk di depan YouTube juga ada jelas. Iya, beda. Karena kita nggak tahu kan apa yang disampaikan di YouTube itu. Pakai kitab apa enggak, dari mana sumbernya. Maka kata para ulama, tidaklah ilmu itu didapat dengan benar kecuali dia harus talaki. Apa talaki? Harus face to face. Ilmu tersebut talaki itu harus face to face. Langsung menerima dari gurunya. Makanya ketika para ulama hadis menyampaikan tentang hadis, bukan hanya diomongin, tapi dia bagaimana mempraktekkannya. Tentang cara makannya dipraktekin langsung tuh. Tentang minum dipraktekin, tentang cara tidur dipraktekin. Bukan hanya menyampaikan hadisnya, tapi dipraktekin cara hadis yang disampaikannya tersebut. Kenapa? Karena melalui talaki. Face to face. Maka sering kita bertanya, mestinya ya, orang-orang sekarang lebih alim. Kenapa? Karena mereka akan bisa menerima hadis dengan berbagai macam, baik dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, karena udah banyak yang download kan. Maksudnya mereka langsung tahu tuh. Hadis ini langsung lihat di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan sebagainya. Tinggal di download, tinggal buka YouTube saja atau buka Google. Sehingga mereka mudah untuk mendapatkan ilmu. Mestinya lebih alim sekarang.
Tapi kenapa justru orang-orang dulu lebih alim? Padahal mereka cari ilmu, satu hadis saja seperti Imam Bukhari dari satu negeri ke negeri lain. Yang kadang di perjalanan itu bisa kehabisan ongkos. Kehabisan apa? Uang. Karena saking jauhnya mereka. Untuk mencari ilmu hanya satu hadis dari satu negeri ke negeri lain. Kita lihat Imam Syafi'i itu di Irak. Kemudian beliau belajar dengan Imam Malik di Madinah. Kemudian beliau pergi ke Mesir. Kemudian beliau ke macam-macam ke Syam dan sebagainya. Untuk mencari ilmu. Imam Bukhari juga begitu. Imam Bukhari itu kan di Bukhara. Bukhara itu apa? Kalau sekarang itu Rusia ya. Rusia. Beliau belajar di daerah Jazirah Arabia. Di Syam, Madinah, Mekah dan sebagainya. Dan mereka Imam Bukhari itu menguasai hadis. Siapa yang tidak kenal Imam Bukhari? Dengan hadisnya yang namanya Sahih Bukhari. Dan yang ditulis itu oleh Imam Bukhari bukan hanya sekedar tulis, tapi juga dia apa tulisannya. Dan dia tahu dari mana riwayat tersebut dan sampai kepada Rasulullah SAW. Artinya apa di sini? Keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu itu akan didapat ketika kita mendatangi ilmu. Bukan ilmu yang datangin kita. Tapi apa? Kita mendatangi ilmu. Itu keberkahan ilmu. Jadi keberkahan yang didapat dari ilmu, ketika seseorang itu mendatangi ilmu, dia datang duduk di pengajian, dan disitulah keberkahan ilmu. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, keberkahan ilmu. Barang siapa yang berjalan di satu jalan, yang jalan tersebut yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu, menuntut ilmu, berjalan. Berarti apa? Berjalan dari rumahnya untuk menuju majelis ilmu. Kalau dia berjalan, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi dengan jalannya saja dia bisa dimudahkan oleh Allah SWT menuju surga. Dan dia mendapatkan ilmu, berkahnya ilmu dengan dia datangkan ilmu. Jadi nggak cukup dengan YouTube saja. YouTube di tempat tidur. Kadang-kadang setel YouTube juga kita belum tentu dengerin, tidur. Kan gitu. Nah inilah keberkahan ilmu. Nah oleh karena itulah jemaah sekalian rahimakumullah. Yang kita bahas pada malam ini adalah Bulughul Maram. Kitab di mana menyebutkan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, bab yang berkenaan dengan ibadah. Karena kalau kita lihat metodologi para ulama hadis membuat tulisan hadis itu dimulai dari kitabul ibadah. Kitab yang berkenaan dengan apa? Ibadah. Kemudian masuk kepada nanti kitabul muamalah. Kemudian masuk lagi kepada kitabul munakahah. Kemudian masuk lagi kepada kitabul jihad. Ini metodologi yang dipakai oleh para ulama. Pertama, kitabul ibadah. Artinya kalau kita menuntut ilmu, belajar ilmu, dimulailah dari bab ibadah. Yang dimulai dari bagaimana pengenalan kita tentang air. Air aja dipelajari tentang air. Air, kenapa? Karena air ini ada air yang mustakmal, ada yang air yang tahirun, mutahhirun, suci, menyucikan. Ada yang suci tapi tidak menyucikan. Ada yang disebut dengan air yang najis atau air yang mutanajis. Itu beda-beda. Tentang bab air saja. Kenapa? Karena jangan sampai orang melakukan wudu tapi airnya tidak sah. Karena dia gunakan air yang bisa jadi dia air najis atau mutanajis. Apa bedanya najis sama mutanajis? Air yang najis itu memang zatnya itu najis. Zat airnya itu najis. Seperti air kencing pokoknya. Itu najis. Zatnya. Tapi mutanajis itu ada air yang tadinya dia suci. Kemudian kejatuhan najis. Maka jadilah air itu menjadi najis. Makanya disebut mutanajis. Air yang terkena najis artinya. Belum lagi air yang suci. Menyucikan. Atau air yang suci tapi tidak menyucikan. Gitu. Itu dibahas oleh para ulama. Belum lagi tentang
Habis air apa? Bagaimana cara berwuduknya? Ini di bab kita beribadah nih. Cara berwuduknya, ini kalau kita lihat, ada orang yang cara wuduknya itu kayak capung cebok. Tahu gak capung cebok? Cepat banget. Dikopiok, palanya itu gak dikopiok. Lagi apa? Plok-plok gitu kan. Padahal ketika dia berwudu, maka kata Rasulullah, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini ayat Al-Qur'an ya. Apabila kalian berwudu, maka faghsilu wujuhakum. Basuhlah mukamu. Berarti kalau yang disebut muka itu harus sesuai dengan apa yang ada di depan kita nih, muka. Berarti kalau tidak terkena saja sedikit saja nih, maka dia tidak masuk. Kenapa? Karena ada yang mukanya tidak terkena air. Makanya harus rata. Dari apa? Nih, dari atas. Kan gitu. Itu kalau ada jenggotnya, diginiin. Nah. Kalau yang tipis, dia wajib sampai sela-sela. Tapi kalau yang apa? Tebal kan itu. Hanya cukup di zohirnya saja. Itu dibedakan. Belum lagi naik tangan. Dari atas. Balik lagi kemari kan gitu. Nanti nah diginiin. Kenapa? Karena sela-sela ini belum tentu kena. Makanya ketika batut, balik lagi agar terkena semua kulit yang ada di tangan. Nah, begitu juga nanti di sini. Ini juga jangan sampai kurang nih. Jangan sampai pas-pasan. Begitu juga kepala. Balik lagi sampai ke telinga. Juga kaki juga begitu sampai ke mata kaki. Ingat, wailul lil aqab, celaka bagi orang yang mata kakinya. Kalau mata kaki kan dia apa? Di kaki berarti ya. Bukan di tangan. Namanya mata kaki. Wailul lil aqab, celaka bagi orang yang mata kakinya tidak terkena air wudu. Rasulullah menyebutkan wailun, celaka. Kenapa? Karena ketika air wudunya tidak terkena di mata kaki, maka wudunya enggak sah. Ketika dia wudunya enggak sah, kemudian dia sholat, maka sholatnya sah apa enggak? Belum tentu. Makanya sebelum kita masuk pada bab sholat, para ulama di dalam kitab itu disebutkan bagaimana babul wudu. Kalau dia nggak bisa berwudu, maka di sana ada jalan lain, yaitu apa? Tayammum. Makanya kata para ulama, ada alat bersuci, ada cara bersuci. Nah ini, Ustaz belajarnya ini aja, orang udah politik sono kemari, udah masalah teknologi. Ustaz masih masalah air aja gitu, masalah wudu. Ini kan ibadah, pokok ini, fondasi. Kalau kita hebat, matematika kita bagus, teknologi kita bagus, ibadahnya nggak bisa, nihil. Nol dinilai oleh Allah SWT. Kenapa? Wudunya aja nggak benar. Sholatnya aja nggak benar. Gitu. Jadi ya, ada bagian-bagiannya gitu. Jamaah sekalian, jadi ada alat bersuci. Tadi apa? Ada alat bersuci. Kemudian apa? Yang kedua ada cara bersuci. Apa alat-alat bersuci? Alatnya satu, air. Yang kedua, debu. Yang ketiga, batu. Jadi beristinja dengan batu. Ada itu. Jadi air. Nanti airnya macam-macam itu. Ada air laut, air sungai, air hujan, air mata air, macam-macam itu. Kemudian itu baru alat ya. Ada cara bersuci apa aja? Caranya satu, mandi. Mandi itu cara bersuci. Mandi. Islam mengajarkan kita mandi. Pada saat terjadi peperangan antara umat Islam ya, di zaman Bani Abbasiyah ya. Maka orang-orang Eropa melihat bagaimana umat Islam itu mandi, padahal mereka nggak pernah mandi. Makanya ada istilah koboi ya. Koboi itu apa sih koboi? Orang yang nggak pernah mandi tapi cuma pagi-pagi cuma cuci muka doang gitu. Namanya koboi gitu. Koboi gitu.
Kau itu kan sapi, boy anak laki-laki. Jadi apa? Cuci muka. Jadi mereka belum kenal yang namanya mandi. Islam sudah mengajarkan lebih dahulu gitu. Bayangkan itu. Jadi mereka nggak kenal mandi, Islam lebih apa? Mengenalkan lebih dulu tentang bagaimana cara mandi. Maka kita ada mandi wajib, ada mandi sunnah dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang namanya apa? Wudu. Wudu itu cara bersuci. Yang ketiga istinja. Nah ini. Banyak orang yang nggak kenal apa arti istinja. Apa istinja itu? Kalau bahasa kita, istinja itu cebok. Bahasa kita itu. Kalau kita kencing, buang air kecil, atau buang air besar, maka kita harus istinja. Artinya apa? Cebok dengan bersih. Kenapa? Karena salah satu orang yang mendapatkan azab kubur adalah ketika dia beristinja, kencingnya nggak bersih. Maka dia mendapatkan, itu saja. Kecil kan orang mengatakan, oh, cebok doang kencing, tapi dia bisa mendapatkan azab kubur. Cuma itu, apalagi yang lainnya, apalagi yang sholat gitu ya. Apalagi yang nggak sholat gitu. Dan yang ketiga, satu mandi, kedua apa tadi? Wudu. Yang ketiga tayamum. Tayamum dulu. Tayamum itu cara bersuci. Kalau nggak ada air. Atau ada air tapi dia tidak mampu untuk bisa menggunakan air. Lalu istinja. Yang selanjutnya lagi adalah izalatun najasah. Bersihin najis. Itu termasuk cara bersuci. Ada najis, kita bersihin. Caranya apa? Dengan dihilangkan baunya, rasanya, dan rupanya. Ini saja, kayaknya udah isya nih, mudah-mudahan bermanfaat. Ini baru mukadimah ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita sudah masuk ya, kepada gigi 1 deh, insya Allah. Jangan sampai gigi 1 dulu gitu. Artinya udah apa? Udah masuk deh. Kita akan masuk kepada bab tauhid. Ya, bagi teman-teman yang mungkin belum bisa hadir, ya. Bab tauhid, karena ini penting. Ini pondasi dalam kita berislam, beragama. Itu tauhid. Ya. Tauhid itu apa? Penting dan sangat penting. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mentauhidkan Allah dalam beribadah. Mengesahkan Allah dalam beribadah. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanalhamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.